Dia adalah sosok wanita berambut panjang dengan muka pucat, sedang memegang pembalut wanita yang masih ada darahnya, sembari menjulurkan lidah menjilati pembalut tersebut dengan lidah yang panjang berwarna hitam dengan ujung terbelah. Hai, kembali lagi di ceritanya Ana. Kali ini ia akan cerita tentang pengalaman kisah nyatanya waktu menginap di salah satu hotel di Yogyakarta. Mungkin pembaca yang pernah menginap di hotel pernah mengalami cerita horor, karena kalian tidak tahu asal-usul hotel tersebut. Bisa jadi dibangun di atas lahan pemakaman, atau pada zaman dahulu daerah hotel itu bekas tempat pembantaian, atau pernah ada yang bunuh diri di sana. Masuk akal sih. Tapi ya orang nggak akan segitunya curiga karena orang-orang tuh nggak mungkin nyari tahu background hotel tersebut apa sebelum tinggal di sana kan. Awalnya Ana berangkat ke Jogja karena ia ingin bertemu pacarnya di sana, tapi ternyata di jalan ia kemalaman. Dan akhirnya Ana pun menginap di salah satu hotel yang lokasinya dekat alun-alun Sleman. Ana masih ingat saat itu ia menginap di malam Selasa yang konon katanya malam Selasa dan malam Jumat adalah malam para makhluk gaib berinteraksi. Oh shit. Itulah kenapa setiap malam Selasa, setiap Senin malam di sini tuh wow. Saat itu perasaan Ana ketika pertama kali masuk ke penginapan itu agak aneh. Mungkin karena suasana penginapan itu masih seperti penginapan zaman dulu. Dan pekarangan di penginapan itu pun sangat sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang terparkir di sana. Ana tetap melangkahkan kakinya ke dalam lobi penginapan tersebut. Tapi Ana tiba-tiba kembali merasakan perasaan aneh yang mengganjal. Namun saat itu ia berpikir mungkin karena efek kelelahan saja setelah perjalanan jauh. Setelah Ana mendapatkan kamar, ternyata posisi kamarnya itu berada di paling ujung dan di samping berjejer 2 kamar lagi. Waktu itu Ana membuka pintu, di dalam kamar tersebut terdapat 2 buah kasur yang masih kapuk di sudut kanan dan kiri kamar. Dan kamar mandi di dalam penginapan itu juga ternyata ada di luar, bukan di dalam kamar seperti penginapan zaman sekarang pada umumnya. Karena kondisi tubuh Ana yang sudah kelelahan, Ana pun memutuskan merebahkan tubuhnya sejenak di atas kasur. Lalu setelah dirasa cukup beristirahat, Ana kembali bangun lagi untuk mandi ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam. Sekedar informasi, jarak antara kamar mandi dengan kamar Ana lumayan jauh, harus melewati 5 kamar, lalu berbelok ke arah kanan, dan kamar mandi itu posisinya berjejer persis seperti kamar mandi umum dengan suasana lampu yang remang-remang. Masih ada sih hotel yang kamar mandinya di luar. Ana pun memulai aktivitas mandinya seperti biasa, tapi ketika ia sedang membasahi rambutnya, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki. Saat itu Ana mengira kalau itu adalah salah satu tamu yang menginap di penginapan tersebut. Lalu tak berapa lama kemudian Ana kembali mendengar ada suara guyuran air dari gayung. Sampai kemudian ketika Ana selesai mandi dan sudah memakai pakaian ganti, suara guyuran itu masih ada. Ana pun segera keluar dari kamar mandi dan ternyata Ana melihat pintu kamar mandi di sebelah kanan kirinya dalam keadaan terbuka semua. Sama sekali tidak ada orang di sana. Padahal Ana masih ingat ketika Ana selesai berpakaian, suara guyuran air itu masih ada. Seketika bulu kuduk Ana pun berdiri semua. Apalagi biasanya kalau orang habis mandi, posisi lantai kamar mandi pasti basah dan ada jejak kaki atau sendal yang tertinggal. Tapi ternyata sudah tidak ada jejak kaki ataupun sendal basah di lantai kamar mandi itu. Akhirnya Ana pun bergegas segera berlari menuju kamarnya. Ketika Ana sudah sampai di dalam kamarnya, Ana melihat gorden jendela kamarnya terbuka. Padahal Ana merasa tak pernah membuka apalagi menyentuh gorden jendela kamarnya tersebut. Lalu tak lama kemudian, jeder! Seperti ada orang yang menutup pintu di samping kamar Ana dengan kerasnya. Lalu disusul suara gorden jendela yang digeser-geser. Pikiran Ana mulai tak karuan. Apa mungkin itu adalah kelakuan dari tamu di samping kamarnya Ana? Karena takut terjadi apa-apa, Ana pun memutuskan untuk menelpon pacarnya. Yang, kamu lagi di mana? Lagi di rumah, katanya besok aja baru ketemu. Kamunya udah kemalaman. Kamu bisa nggak ke penginapan aku sekarang? Temenin aku tidur, aku takut di penginapan sendirian. Kata Ana berharap pacarnya bisa datang. Tanpa menunggu waktu lama,
Meluncurlah pacarnya Ana ke penginapan di mana Ana berada untuk menemaninya tidur. Setelah pacarnya Ana sampai di sana, Ana segera menyuruhnya masuk. Tapi tetap saja malam itu Ana tidak dapat sedetik pun melelapkan matanya. Entah kenapa saat itu Ana merasa kegelisahan yang luar biasa. Sampai tiba-tiba Ana mendengar suara anak kecil yang sedang bercanda. Ana saat itu masih berpikir kalau suara itu berasal dari kamar sebelah. Tapi anehnya, apakah mungkin di waktu tengah malam ada anak kecil yang belum tidur? Apa orang tuanya tidak menyuruh anaknya untuk tidur? Karena merasa terganggu, Ana pun menelpon pihak penginapan agar segera menegur penghuni kamar sebelah supaya tidak terlalu berisik. Tapi jawaban dari pihak penginapan justru di luar dugaan. Pihak penginapan mengatakan bahwa penghuni kamar di sebelah Ana sudah check out dari kemarin sore. Dan kamar itu dalam keadaan kosong. Lalu dari mana asal suara-suara tadi? Sedangkan masih menurut penuturan pihak penginapan, hari itu tak ada tamu yang membawa anak kecil. Bulu kuduk Ana mulai merinding lagi. Ia mulai ketakutan, tapi Ana juga tidak berani membangunkan sang pacar yang sudah tertidur lelap terlebih dahulu. Ana berharap malam itu ia tidak lagi melihat penampakan apapun, dan alhamdulillah akhirnya Ana pun perlahan-lahan bisa tertidur juga dengan pulasnya. Keesokan harinya Ana dan pacarnya memutuskan untuk check out dan segera pergi menuju rumah sang pacar. Untungnya setelah keluar dari penginapan tua tersebut, Ana tak pernah diganggu oleh suara-suara aneh waktu penginapan. Wow. Nah, ini kayaknya seru nih. Oke. Hai Bang, aku ngetik ini barengan pas nonton Lunati Podcast spesial episode 3. Itu udah horor kayaknya. Ini kisah aku waktu masih kerja di Balikpapan tahun 2014. Waktu itu aku kerja ngikut jadi IO buat acara kantor. Berhubung kantornya masih digunakan, jadi saya tidak akan menyebutkan spesifikasi nama dan lokasi untuk menghargai yang masih kerja di sana. Tentu, gedung kantor itu masih tergolong gedung baru, kalau nggak salah sekitar 3 atau 4 tahun, dan pembangunannya juga bukan di lokasi angker, jadi kami nggak pernah mikir horor. Ceritanya berawal waktu aku dan 4 orang temanku, kami 2 perempuan 3 laki-laki, rapat untuk mempersiapkan lomba untuk acara kantor. Jadi kami berkumpul di ruang rapat di lantai 3, lantai paling atas. Pas sekitar setengah 11 malam, temanku Putri ngajak aku untuk menemani ke toilet. Kebetulan dari ruang rapat ke arah toilet tinggal lurus aja. Pas tiba di toilet, gak ada yang aneh atau hawa yang mencekam. Hanya kami melihat di bilik paling ujung toilet masih ada orang lagi membungkuk. Kami pikir itu OB masih bersih-bersih, jadi kami cuek aja. Toilet punya 3 bilik dan langsung berhadapan dengan wastafel dengan kaca yang besar. Teman aku masuk ke bilik tengah dan aku nungguin dia di depan sembari nyuci tangan. Sesekali aku ngelirik OB yang ada di ujung toilet sambil mikir, ini OB yang mana? Kayaknya gak pernah lihat dari postur badannya yang agak terlihat tinggi. Dan sebelumnya OB terakhir pamit pulang jam tujuan setelah nganterin makanan ke ruang rapat. Tapi ya saat itu aku mikir mungkin ini temennya masih mau bersih-bersih, jadi aku cuekin aja. Setelah teman aku keluar dari kamar mandi, dia nyamperin aku sambil ngomong, siapa sih ribut banget tahu? Tadi aku di dalam kayak mukulin dinding. Aku yang di luar dari tadi gak dengar apa-apa selain suara air. Setelah itu waktu mau matiin keran air, kami dengar suara gebrakan dari arah OB itu. Posisinya masih membungkuk. Sontak temanku langsung menoleh dan aku cuma ngelirik dari kaca aja karena udah ngerasa gak enak. Begitu temanku coba negur, terus bilang, lagi cari apa sih kok dari tadi berisik? Orang yang di dalam toilet itu langsung memutar badannya ke arah kanan, ke arah kami, dan sontak aku pun kaget setelah melihat orang tersebut dari pantulan cermin. Dia adalah sosok wanita berambut panjang dengan muka pucat, sedang memegang pembalut wanita yang masih ada darahnya, sembari menjulurkan lidah menjilati pembalut tersebut dengan lidah yang panjang berwarna hitam dengan ujung terbelah. Kami sempat bertatapan dan makhluk tersebut
memperlihatkan serungainya sembari lidahnya tetap berada di atas pembalut tersebut. Sontak aku langsung narik teman aku lari dari toilet. Posisi teman aku saat itu dia langsung balik badan setelah menegur, jadi tidak sempat melihat makhluk tersebut. Dan kaget saat aku tarik paksa dia keluar dari toilet. Bahkan kami sampai terjatuh di depan kamar mandi karena kaki teman aku tersangkut sesuatu. Tapi setelahnya aku tetap narik dia ke ruang rapat sambil berlari buru-buru ngajak yang lain buat pulang saat itu. Tentu saja saat tiba di ruangan, teman-teman yang lain kaget dan bertanya. Tapi aku tetap ngotot ngajak harus pulang saat itu juga, karena ada yang merasa aneh setelah kami dari kamar mandi. Mereka pun setuju untuk pulang. Sialnya, waktu di depan lift, tiba-tiba tercium bau amis darah yang sangat menyengat, yang membuat salah satu teman saya yang cowok langsung terus-menerus menekan tombol agar lift tidak terbuka dan menyuruh kami lewat tangga saja. Singkat cerita, kami sudah keluar berkumpul di minimarket seberang kantor untuk beli minum, dan di situ si Chris cerita ke kami kalau pintu lift terbuka, mungkin akan ada yang pingsan karena dia ada di dalam situ menunggu kami untuk masuk. Setelah kejadian itu, teman aku Putri sempat sakit beberapa hari dan kami pun tidak ada lagi yang berani lembur di kantor hingga larut malam. Oke Google, lampu ke 100%. Anjing, Google gue gak nyaut cuy, sumpah. Oke Google, lampu ke 100%. Oke, menyetel tingkat kecerahan lampu ke 100%. Serem juga. Gini, mitosnya yang aku tahu ya, mitosnya adalah kalau misalkan pembalut tidak dicuci, pembalut itu akan dijilatin sama setan. Katanya bisa sakit. Oke. Enggak, sumpah demi apapun. Ini gua doang. Atau tadi gua ngerasa di belakang gua ada yang lewat hitam. Pembalutnya di unboxing setan, bagus. Bagus.